Halo semua, kembali lagi di channel Alurin Film. Film kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang seorang pria yang tiba-tiba mulai memimpikan hal-hal aneh tentang kiamat alias kehancuran dunia. Ia pun mencoba membangun sebuah bunker untuk berlindung dari bencana tersebut, tetapi sayangnya semua orang justru menganggap ia gila. Bahkan, mimpi-mimpi itu membuat kehidupan keluarganya menjadi semakin berantakan. Lalu apakah kiamat besar yang bisa melenyapkan seluruh umat manusia benar-benar akan terjadi? Dan langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula di Ohio ketika seorang pria bernama Gunawan melihat ada sebuah awan hitam yang cukup mengerikan, dan ia pun makin kebingungan setelah ia tahu bahwa hujan yang turun bukanlah hujan air biasa melainkan hujan cairan oli berwarna kuning. Tampaknya semua yang Gunawan lihat sebelumnya hanyalah mimpi saja, namun entah mengapa mimpi itu terasa seperti nyata hingga membuat Kurti sedikit khawatir jika mimpi itu benar-benar terjadi, padahal cuacanya sekarang sangatlah cerah seperti biasa. Setelah Kurti selesai sarapan dengan istrinya yang bernama Samantha serta putrinya yang tunarungu bernama Hannah, ia pun segera pergi bekerja sebagai salah satu pegawai di perusahaan konstruksi, sementara Samantha mengurus putrinya layaknya seorang ibu rumah tangga biasa. Siangnya saat ibu-ibu tetangga sedang berkumpul di rumah Samantha sambil membawa anak-anak mereka untuk bermain bersama Samantha. Mengapa mereka sempat melihat Hannah sedang memainkan sebuah kayu yang ada pakunya, sehingga Samantha berusaha mengingatkan Hannah bahwa ia tidak boleh memainkan benda-benda berbahaya seperti itu. Tak lama kemudian hujan pun mulai turun, yang mana hal itu membuat Gunawan dan beberapa rekan kerjanya memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu, dan mereka pun menikmati minuman sambil mengobrol bersama-sama seperti biasa. Setelah selesai bekerja, Gunawan mencoba mengantarkan sahabatnya yang bernama Duart pulang ke rumah, dan di sana mereka sempat mengobrol di mana Duart mengatakan bahwa Gunawan memiliki keluarga yang bahagia, tetapi Gunawan membalas bahwa terkadang mereka juga mengalami kesulitan. Sayangnya obrolan mereka pun terpaksa harus berhenti ketika istri Duart keluar dari rumah sambil memberikan sebuah isyarat pada Gunawan untuk segera pergi dari sana tanpa mengatakan sepatah kata apapun. Singkat cerita, setibanya di rumah, Gunawan pun sempat melihat Hannah yang sedang tertidur pulas. Lalu Samantha mengatakan pada Gunawan bahwa Hannah kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak-anak yang lain, mungkin karena ia masih belum paham dengan kondisinya yang merupakan seorang penyandang disabilitas. Keesokan harinya, Gunawan berencana membereskan barang-barang bekas yang ada di belakang rumahnya agar Hannah tidak lagi memainkan benda-benda berbahaya seperti sebelumnya. Namun, tak lama kemudian tiba-tiba sebuah badai tornado muncul hingga membuat guguk milik Gunawan yang bernama Red ketakutan dan langsung menggigit tangan Gunawan. Kejadian itu membuat Gunawan seketika terbangun dari tidurnya karena ternyata semua yang ia alami hanyalah mimpi. Tetapi meski begitu, Gunawan merasa bahwa mimpi itu sangatlah nyata, bahkan ia masih merasa akan sakit di tangannya akibat gigitan dari Red saat sedang rapat. Bos Gunawan yang bernama Jim ini pun marah-marah karena hujan yang terjadi selama 2 jam kemarin membuat proyek mereka terlambat, sehingga ia pun menyuruh Gunawan dan Duart untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Mendengar hal itu, Gunawan dan Duart pun langsung menuju ke lapangan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Lalu ketika Gunawan sedang istirahat sejenak, tiba-tiba ia melihat ada banyak sekali burung hitam yang terbang seperti sedang membentuk sebuah. Gunawan kemudian bertanya pada Duart apakah ia melihat burung-burung aneh tersebut, namun sepertinya Duart tak melihat apapun. Nyaman hal itu membuat Kurti semakin bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Setelah pulang dari kerja, Gunawan lupa bahwa ia sudah berjanji pada istrinya untuk mengantar Hannah ke sekolah bahasa isyarat, sehingga Gunawan pun terpaksa harus datang ke sana tanpa membersihkan diri terlebih dahulu. Bahkan ia masih menggunakan bajunya yang penuh dengan lumpur. Suatu hari saat hujan kembali turun, Gunawan pun bergegas kembali ke dalam mobil untuk mengantarkan Hannah pulang ke rumah, tetapi sayangnya hujan deras membuat Gunawan kesulitan melihat jalan hingga mereka pun mengalami kecelakaan ringan. Tampaknya Hannah masih baik-baik saja, sementara Gunawan mengalami sedikit luka, namun tanpa disadari tiba-tiba mereka diserang oleh orang-orang random. Bahkan mereka juga mencoba menculik Hannah, yang mana hal itu sempat membuat Gunawan syok berat. Meski semua itu hanyalah mimpinya saja, saat Samantha melihat wajah Gunawan yang tampak pucat, ia mengira bahwa
Gunawan sedang sakit sehingga ia sempat khawatir padanya tapi Gunawan justru mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan ia pun menyuruh Samantha untuk melanjutkan kegiatannya bersama Hana. Hari itu Samantha dan Hana pergi ke acara bazar untuk menjual beberapa kerajinan tangan yang Samantha buat sendiri sementara Gunawan mencoba membuat sebuah pagar kawat yang mengelilingi rumah anjing miliknya. Karena ia takut jika Red tiba-tiba menyerang keluarganya seperti yang ada di dalam mimpi sebelumnya lalu ketika Gunawan hendak membereskan barang-barang bekas miliknya entah mengapa ia justru tertarik dengan pintu yang menuju ke dalam bunker kecil di mana di sana Gunawan pun memiliki ide untuk menjadikan bunker itu sebagai tempat perlindungan jika suatu hari terjadi sebuah bencana mengerikan seperti yang ada di dalam mimpinya. Singkat cerita setelah Samantha pulang ia pun menyimpan seluruh uang hasil penjualan kerajinan tangan karena suatu hari ia ingin berlibur bersama keluarganya dan saat ia bertanya mengapa Gunawan membiarkan Red tidur di luar entah mengapa Gunawan malah mengabaikan Samantha karena ia lebih fokus dengan berita yang ada di TV tentang kebocoran gas yang terjadi di suatu kota. Keesokan harinya Gunawan melihat Hana yang sedang menatap hujan dari balik jendela sehingga ia pun mencoba menghampirinya tetapi saat ia sadar bahwa ada pria misterius yang sedang berdiri di luar sana ia pun langsung membawa Hana menjauh dari jendela dan entah mengapa tiba-tiba seluruh rumah itu bergetar hebat hingga akhirnya semua barang pun mulai berterbangan bahkan Gunawan juga kesulitan bernafas layaknya mereka sedang berada di luar angkasa. Tampaknya semua itu hanyalah mimpi buruknya saja namun kali ini Kurti sangat ketakutan hingga ia tak sengaja mengompol di kasur dan ia pun berusaha menutupi hal itu dari Samantha karena ia tak ingin Samantha khawatir tentang dirinya. Setelah Samantha pergi Gunawan langsung mencuci spraya dan mengganti spray itu dengan yang baru lalu ia mengajak Hana pergi ke sebuah perpustakaan dan memberikannya buku bergambar sementara ia mencoba mencari beberapa buku tentang kesehatan mental. Sebelum pulang Kurti sempat mengajak Hana mampir ke Indomart terlebih dahulu untuk membeli beberapa makanan kaleng yang mana hal itu membuat Gunawan telat pulang ke rumah padahal hari itu mereka sudah berjanji untuk melakukan makan siang bersama keluarga. Samantha malamnya Gunawan mulai membersihkan bunker miliknya dan menyimpan seluruh makanan yang sudah ia beli ke dalam bunker tersebut bahkan ia memutuskan untuk tinggal di sana sambil membaca buku tentang kesehatan mental yang mana hal itu membuat Samantha pun mulai bertanya-tanya mengapa suaminya itu tiba-tiba saja berubah. Suatu hari Gunawan mencoba mengunjungi salah seorang dokter untuk mengobati gangguan tidurnya dan si dokter mengatakan bahwa Gunawan mungkin hanya kelelahan bekerja saja tetapi setelah Gunawan menceritakan semua mimpi buruknya yang sempat membuat Gunawan mengompol si dokter akhirnya memberikan Gunawan beberapa obat-obatan dan ia juga menyarankan agar Gunawan pergi ke seorang psikiater yang ada di Columbus. Di sisi lain Samantha mencoba mengunjungi salah satu perusahaan asuransi berharap ia bisa mendapatkan bantuan operasi untuk mengembalikan pendengaran Hana dan sepertinya permintaan Samantha dikabulkan oleh pihak asuransi karena Gunawan memiliki pekerjaan yang cukup menjanjikan. Di saat yang bersamaan saat Gunawan membeli obat-obatan yang disarankan oleh si dokter sebelumnya ia menyadari bahwa ia tak perlu membayar penuh seluruh biaya pengobatannya karena selama ini ia rajin membayar asuransi setiap bulan. Sesampainya di rumah Samantha pun menyambut Gunawan dengan penuh sukacita bahkan mereka juga mengadakan makan malam bersama untuk merayakan berita baik tentang Hana yang akan mendapatkan pendengarannya lagi. Namun meski begitu Gunawan tetap tak ingin menceritakan tentang apa yang terjadi pada dirinya sebelum tidur. Saat Samana sedang asik memikirkan rencana liburannya Gunawan diam-diam meminum beberapa obat yang sudah ia beli sebelumnya dan keesokan harinya setelah ia bangun Gunawan pun terlihat senang karena ia tak mengalami mimpi buruk lagi. Bahkan Samantha juga merasa bahwa Gunawan kini jauh lebih sehat dari sebelum-sebelumnya. Tetapi ketika Kurti sedang bekerja entah mengapa tiba-tiba ia mulai mendengar suara petir padahal cuaca hari itu sangatlah cerah dan saat ia menanyakan pada Dewar tentang suara petir itu Dewar pun mengatakan bahwa ia tak mendengar suara apapun. Kejadian itu membuat Kurti semakin panik hingga ia muntah-muntah bahkan saat ia mencoba pulang ke rumah ia merasa bahwa dirinya hampir tak bisa bernafas sama sekali dan pada akhirnya kepanikan Gunawan pun menghilang setelah ia melihat ada sebuah kontainer yang dijual. Tampaknya Gunawan berencana membeli kontainer tersebut karena menurutnya ia bisa menggunakan
Kontainer itu untuk memperluas ukuran bunker miliknya agar keluarganya tak perlu berdesak-desakan ketika mereka bersembunyi di dalam bunker itu. Singkat cerita, Gunawan mencoba menghampiri ibunya yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia temui lagi sejak ia masih sekolah SMA, dan ternyata ibunya dulu juga pernah mengalami suatu gangguan mental bernama paranoid skizofrenia. Saat ia masih seumuran Gunawan mendengar hal itu, Gunawan pun khawatir jika ia memiliki gangguan mental yang sama seperti ibunya, sehingga ia pun bertanya apa saja yang dulu membuat ibunya selalu merasa ketakutan. Namun sayangnya ibunya sudah lupa dengan masa-masa itu sebelum pulang. Kurti sempat menelepon si dokter sambil menanyakan apakah ada seorang psikiater lain yang tempatnya tak jauh dari rumahnya, karena jarak rumahnya ke Columbus sangatlah jauh dan ia tak bisa pergi ke sana setiap hari. Malamnya Gunawan mencoba menghitung kira-kira berapa biaya untuk memperluas bunker miliknya, dan sepertinya biayanya tidaklah murah, yang mana hal itu membuat Gunawan terpaksa harus meminjam uang dari bank dengan mengatakan bahwa ia ingin melakukan renovasi rumah. Bahkan ia juga mengabaikan peringatan dari agen bank yang mengatakan bahwa pinjaman ini sangatlah beresiko karena Gunawan masih memiliki hutang-hutang yang lain. Tak lama kemudian ketika Gunawan tiba di tempat kerja, Gunawan meminta pada Diwart bahwa ia ingin meminjam beberapa peralatan dari perusahaan untuk membangun bunker miliknya, dan Diwart pun akhirnya mau membantu Gunawan meski hal itu melanggar peraturan perusahaan karena Diwart sudah menganggap Gunawan sebagai sahabatnya sendiri. Setelah selesai bekerja, Gunawan pun mendatangi seorang wanita yang direkomendasikan oleh si dokter sebelumnya. Lalu ia berusaha menjelaskan bahwa ia sudah mengisi beberapa pertanyaan mengenai gejala-gejala skizofrenia dan tampak ia tak mengalami skizofrenia. Di sana si wanita mengatakan bahwa ia bukanlah seorang psikiater melainkan ia hanya seorang penasehat saja, sehingga ia tak bisa mengambil kesimpulan tentang penyakit apa yang diderita oleh Gunawan, tetapi ia bisa membantu mengarahkan agar kondisi mental Gunawan menjadi lebih baik. Gunawan kemudian mulai menceritakan tentang masa lalu ketika ibunya tiba-tiba saja meninggalkan keluarganya, hingga suatu hari mereka berhasil menemukan sang ibu yang saat itu sedang mengais makanan dari tempat sampah, dan mereka pun membawanya ke rumah sakit. Selain itu, Gunawan juga menceritakan tentang mimpi-mimpinya selama ini, mulai dari hujan aneh siret yang tiba-tiba menggigit tangannya, serta beberapa orang misterius yang selalu mencoba untuk mengambil Hana dari dirinya. Singkat cerita, setelah Gunawan dan keluarganya baru pulang dari sekolah tunarungu, entah mengapa Gunawan tiba-tiba kembali melihat sebuah badai petir yang sangat mengerikan. Namun seperti biasa hanya dia saja yang bisa melihat badai misterius tersebut, yang mana hal itu membuat Kurti semakin khawatir dengan kesehatan mentalnya. Suatu hari ketika Samantha dan Hana sedang menghadiri bazar untuk menjual barang-barang kerajinan tangan, Gunawan diam-diam membawa peralatan perusahaan untuk membangun bunker miliknya bersama Diwart, dan saat Samantha melihat hal itu ia pun langsung memarahi Gunawan. Bahkan ia semakin bingung dan marah dengan apa yang dilakukan oleh Gunawan setelah ia tahu bahwa Gunawan meminjam uang dari bank hanya untuk membangun bunkernya. Samantha lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Gunawan, tetapi sayangnya Gunawan tetap tak mau menceritakan tentang apa yang sudah ia alami selama ini. Sambil mengatakan bahwa ia baik-baik saja sebelum tidur, Gunawan meminum lebih banyak obat berharap ia bisa segera menghentikan penyakitnya ini, namun bukannya sembuh, Gunawan malah mengalami kejang-kejang hebat hingga membuat Samantha menjadi ketakutan, dan ia pun langsung menelpon ambulans. Meski begitu, Gunawan tiba-tiba sehat kembali setelah ia bangun dari tidurnya, dan setelah kejadian itu Gunawan pun akhirnya menceritakan semua yang ia alami selama ini pada Samantha tentang mimpi-mimpi buruk yang selalu menghantui dirinya. Bahkan ia juga sudah berusaha untuk berobat ke dokter karena ia tak ingin menjadi seperti ibunya. Keesokan harinya Gunawan dan Samantha pergi ke rumah sakit untuk mengecek kapan Hana bisa menjalani operasinya, dan si dokter mengatakan bahwa ia sudah menjadwalkan operasi Hana pada 6 minggu lagi. Lalu ketika di tempat kerja, Gunawan tiba-tiba meminta bosnya untuk mengeluarkan Diwart dari timnya karena ia tak ingin terus-menerus memerintahkan Diwart yang merupakan sahabatnya itu, yang mana hal itu membuat Jim sempat kebingungan, tetapi ia tetap menerima permintaan Gunawan. Selain itu, Jim juga memperingatkan agar Gunawan tak sering-sering pergi dari pekerjaannya karena mereka
Harus segera menyelesaikan semua pekerjaan sebelum tenggat waktunya tiba. Setelah pulang kerja, Kurti sempat mengunjungi salah satu toko untuk membeli beberapa masker yang harganya cukup mahal. Bahkan sang pemilik toko sudah memperingatkan bahwa masker itu bukanlah barang murahan, namun Gunawan tetap saja membelinya. Saat Gunawan sedang memperbaiki bangker, kakak Gunawan yang bernama Kyle datang untuk menanyakan apakah Gunawan baik-baik saja karena ia sempat mendengar dari Samantha bahwa Gunawan mengalami masalah dengan kesehatan mentalnya. Kyle mengatakan bahwa ia akan membantu Gunawan jika ia mengalami masalah, tetapi Gunawan mengatakan bahwa ia baik-baik saja, dan sebelum Kyle pergi dari sana ia sempat menyuruh Gunawan untuk menghubungi dirinya jika ia mengalami masalah. Suatu hari ketika hujan tiba, Gunawan melihat Samantha yang sedang berada di dapur dengan tubuh yang sudah basah kuyup, di mana di sana mereka berdua sempat saling menatap satu sama lain sebelum akhirnya Samantha berencana untuk ambil sebuah pisau. Meski semua itu hanyalah mimpi buruk, Gunawan tetap saja merasa takut jika istrinya tiba-tiba menyerang dirinya, dan saat ia sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba Samantha mengatakan bahwa di luar sana sudah ada Jim yang sedang berdiri sambil menunggu Gunawan. Saat Gunawan mencoba menghampiri Jim, Jim mengatakan bahwa ia tahu Gunawan diam-diam meminjam peralatan milik perusahaan, yang mana hal itu merupakan suatu pelanggaran berat, dan pada akhirnya Jim pun terpaksa memecat Gunawan sehingga kini Gunawan hanya memiliki waktu 2 minggu lagi sebelum ia keluar dari pekerjaannya. Kejadian itu membuat Samantha sangat marah pada Gunawan karena jika Gunawan kehilangan pekerjaannya maka mereka tak bisa melanjutkan pengobatan Hana yang akan dilakukan beberapa minggu lagi. Singkat cerita, saat Gunawan mendatangi si wanita penasehat, ternyata si wanita itu sudah dipindahkan ke tempat lain dan kini ia digantikan oleh seorang pria yang ingin memulai semuanya dari awal, sehingga Gunawan pun langsung pergi dari sana karena ia merasa bahwa semua ini hanyalah sia-sia. Gunawan lalu kembali melanjutkan pembuatan bangkernya, sementara Samantha berusaha mencari uang tambahan dengan cara memperbaiki pakaian-pakaian milik tetangga, tetapi sayangnya semua itu tak cukup untuk membiayai pengobatan Hana sehingga ia terpaksa harus menggunakan uang tabungan yang sebelumnya Samantha simpan untuk pergi berlibur. Tak lama kemudian Samantha sadar bahwa Gunawan berusaha menghindarinya, sehingga Samantha pun bertanya apakah dirinya juga ada di dalam mimpi buruk Gunawan, dan Gunawan pun langsung meminta Samantha untuk memegang tangannya agar Gunawan tak merasa takut dengan Samantha lagi di sana. Samantha mengatakan bahwa ia akan menggunakan uang tabungannya untuk membiayai pengobatan Hana, namun mereka berdua juga harus segera mencari pekerjaan lain agar mereka bisa membiayai kehidupan sehari-hari, dan ia juga ingin membawa Gunawan ke seorang psikiater karena ia ingin Gunawan sembuh, tak peduli meski harganya sangatlah mahal. Selain itu, Samantha juga meminta Gunawan agar ia datang menghadiri acara makan malam bersama seluruh karyawan perusahaan, dan ketika mereka menghadiri acara tersebut, tiba-tiba Diwar mendatangi Kurti sambil bertanya mengapa ia tega mengacaukan pekerjaan mereka padahal ia sudah menganggap Kurti sebagai sahabatnya sendiri. Di sana Gunawan mencoba menyuruh Dewar untuk membahas hal ini di luar acara makan malam, tetapi karena Dewar terus mengomel ke Gunawan, bahkan ia juga sempat mendorong dan mukul Gunawan. Gunawan akhirnya melawan balik sambil berteriak ke semua orang bahwa sebentar lagi akan ada sebuah badai yang menghancurkan kehidupan mereka. Meski begitu, semua orang malah menganggap bahwa Gunawan sudah gila, dan Gunawan pun langsung menangis di depan Samantha sehingga Samantha mengajak Gunawan dan Hana untuk segera pulang ke rumah. Suatu hari saat Gunawan melihat Hana yang sedang berdiri di tengah jalan, ia langsung menghampiri Hana, dan di saat yang bersamaan Gunawan melihat ada sekumpulan burung berwarna hitam yang tiba-tiba terbang ke arah kirinya. Setelah Gunawan terbangun dari tidurnya, ia dan Samantha mendengar ada suara sirine berbunyi, yang mana hal itu menandakan bahwa akan ada badai dahsyat yang terjadi di wilayah itu, sehingga Gunawan pun langsung membawa keluarganya masuk ke dalam bunker dan menyuruh mereka untuk menggunakan masker. Beberapa jam kemudian Samantha mencoba membangunkan Gunawan dan menyuruhnya untuk membuka pintu bunker karena badainya kini sudah selesai, namun Gunawan menolak hal itu karena ia takut jika ia membuka pintunya maka sesuatu yang mengerikan akan terjadi pada mereka. Samantha berusaha meyakinkan Gunawan bahwa mereka pasti akan baik-baik saja, tetapi Gunawan tetap saja ketakutan. Bahkan ia sempat menawarkan Samantha untuk membuka pintunya sendiri, namun Samantha ingin Gunawan yang membuka pintunya agar ia tahu bahwa semua baik-baik saja. Pada akhirnya Gunawan mau memberanikan diri untuk membuka pintu bunker tersebut, dan setelah mereka keluar dari bunker Gunawan pun sadar bahwa cuacanya kini sangatlah cerah, bahkan para tetangga
Juga baik-baik saja karena badai itu tidak menyebabkan kerusakan apapun. Setelah kejadian itu Samantha pun membawa Gunawan ke seorang psikiater di mana di sana sang dokter menyarankan mereka untuk pergi berlibur terlebih dahulu agar tak terlalu khawatir dengan bunker miliknya, dan setelah mereka selesai liburan maka sang dokter akan membawa Gunawan ke fasilitas kesehatan untuk membantu menyembuhkan kesehatan mental Gunawan. Singkat cerita, saat Gunawan, Hana dan Samantha sedang pergi berlibur ke pantai, Gunawan mencoba bermain dengan Hana sambil membuat sebuah istana dari pasir, tetapi beberapa saat kemudian tiba-tiba Gunawan melihat ada sebuah badai besar yang sedang menuju ke arah mereka. Kurti selalu melihat ke arah Samantha dan tampaknya Samantha juga bisa melihat badai tersebut sehingga Kurti sadar bahwa badai besar itu kini benar-benar terjadi. Bahkan tak lama setelahnya hujan cairan yang mirip dengan oli mulai turun, yang mana hal itu menandakan bahwa mimpi Gunawan menjadi kenyataan. Lalu film pun tamat. Okelah, sekian dulu untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video.